Tes. Terima kasih Ketua Majelis. Kami dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Jadi pada tanggal 14 itu ada beberapa TPS yang dalam satu orang mencoblos 2 kali untuk beberapa jenis pemilihan. Itu Bawaslu dalam fungsi dalam melakukan pengawasan, teman-teman di distrik, dalam hal ini Panwaslu distrik, merekomendasikan ada 6 TPS. Ada 6 TPS yang kami rekomendasikan untuk dilakukan PSU. Itu di Kondau 2 TPS dan di Wermit 1 dan di Fokor dan Namro. Itu hasil pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman jajaran kami di bawah. Berikut untuk setiap keberatan yang disertai dengan bukti, itu di beberapa distrik itu Panwaslu distrik langsung disuruh untuk pencocokan hasil terhadap hasil C salinan itu yang disesuaikan dengan C1 plano. Iya, dan itu dilakukan maupun di tingkat kabupaten, dan bahkan untuk Sorong Selatan sendiri kemarin di provinsi itu karena dari PSI dia punya alat bukti, kami perintahkan kepada teman-teman KPU untuk mencocokkan hasil itu dan suaranya dikembalikan. Informasi dari jajaran kami untuk Bawaslu Sorong Selatan bahwa semua mekanisme di bawah itu saksi mendapatkan salinan yang diberikan maupun teman-teman di pengawas sendiri. Dan setiap ada keberatan di tingkat bawah maupun distrik dengan itu langsung disuruh pencocokan hasil. Dan kemarin Sorong Selatan 1 PS itu kami melayani. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Waktu kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang tadi soal apakah ada laporan atau tidak, sudah? Ini saya tadi baru dikasih keberatan oleh teman-teman Gerindra. Keberatan tadi jam 21 tadi di bawah, cuma saya sampaikan, bilang lebih tepatnya ke teman-teman KPU. Nah, tadi saya kembalikan dokumen lagi, saya bilang kalau tepat yang keberatannya di DPR RI. Untuk C salinan yang disampaikan itu tadi saya baru dapat informasi tadi soal C salinan yang di beberapa itu pun saya dapat dari wartawan, dan statement kami bahwa nanti kami akan cek kembali lagi soal informasi ini. Demikian, terima kasih Ketua Majelis Sidang. Terima kasih. Demikian Mas. Jadi yang tadi saya kurang mendengar yang soal tadi, beliau menyatakan bahwa ada melaporkan di Bawaslu, begitu ya. Nah, itu apakah ada atau tidak laporannya di Bawaslu Kabupaten Kota atau di Bawaslu Provinsi? Yang soal dugaan pelanggaran tadi loh, kan disampaikan. Silakan dijelaskan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Izin saya sedikit menambahkan hasil pengawasan yang kami lakukan di Bawaslu Papua Barat Daya. Yang pertama terkait dengan PSI, keberatan untuk partai PSI itu hanya ada di Kokoda, dan itu telah diselesaikan dengan dilakukan. Bukan. Ini kan saksi Gerindra. Iya, ini ada kaitannya sepertinya, saling berkaitan. Okay. Karena ini membahas tentang Sorong Selatan. Okay. Izin. Nah, selanjut itu sudah kami lakukan rekomendasi dan dilakukan pembetulan di TPS 001 Mayakore. Nah, yang kedua terkait dengan adanya informasi yang disampaikan di dalam forum rekap provinsi terhadap tidak diterimanya salinan oleh para saksi
pada saat yang sama juga kami mengkonfirmasi kepada Bawaslu Sorong Selatan yang pada prinsipnya bahwa di sana itu tidak ada masalah dan mereka semua tidak ada yang keberatan terhadap proses yang dilakukan di Kabupaten Sorong Selatan. Nah, adapun terkait beberapa pelanggaran termasuk di Kota Sorong, saat ini sedang dilakukan pembahasan di tingkatan Gakumdu untuk penanganan pelanggaran pidananya, termasuk dengan melakukan penelusuran terhadap adanya indikasi pencetakan 1740 C1 plano. Demikian. Lalu yang kedua terkait dengan indikasi pergerakan suara, itu juga telah kami lakukan pembetulan khususnya di Kota Sorong dan sudah terkoreksi. Demikian. Jadi demikian ya Mas, yang soal laporan dugaan pelanggaran yang di Bawaslu Kota Sorong berarti atau Sorong Selatan, Mbak? Sorong Selatan, Kabupaten Sorong Selatan dan Kota Sorong, Kabupaten Tambrau itu sedang dalam proses di penyelesaian penanganan pelanggaran di Bawaslu. Ditangani dugaan pelanggarannya Mas di sana. Terima kasih. Saya lanjut sedikit saya Pak Ketua. Kebetulan ketemu dengan Pak Ketua nanti 5 tahun lagi baru ketemu dengan Pak Ketua. Jadi kebetulan ada di sini ya, sehingga ini waktu yang tepat untuk kita sampaikan hal-hal yang perlu di daerah. Pak Ketua, terakhir itu ada kotak suara yang ditemukan oleh teman-teman KPU Kota. Ada buktinya. Kalau mau dilihat sekarang bisa saya celok buka di situ lihat. Apakah itu perintah dari teman-teman dari KPU pusat atau sebenarnya ada inisiatif sendiri? Apa Mas, kotak suara? Kotak suara yang hilang terus ditemukan. Oke, di Kota Sorong. Kota Sorong ada berapa kotak suara Mas? Ada belasan, itu teman-teman KPU Kota tuh tahu, mungkin lebih tahu, mereka yang jawab sebenarnya. Oke. Dokumentasinya ada di sini. Oke. Terus? Atau mungkin KPU provinsi bisa jawab. Ya. Apakah itu bagian dari legitimasi yang diberikan dari pusat kepada teman-teman di provinsi dan provinsi memberikan itu kepada teman-teman di kota untuk melakukan? Maksudnya legitimasi gimana? Perintah-perintah gitu kah atau gimana? Iya, maksudnya apakah ada perintah dari KPU pusat tentang, atau misalnya sudah diketahui oleh teman-teman di pusat untuk melakukan hal itu atau tidak? Melakukan hal apa nih? Menemukan kotak suara yang hilang di Kota Sorong kemarin. Mereka mencari dan menemukan ada beberapa kotak suara. Ada belasan kotak suara yang hilang katanya. Mereka temukan terus dibawa ke KPU untuk melakukan rekapitulasi kemarin. Yang menyatakan hilang terus ditemukan itu KPU? Iya, teman-teman KPU juga yang KPU ya gambarnya teman-teman KPU sendiri, bukan orang lain. Kita minta penjelasan ya. Gitu. Di Kota Sorong ya? Kota Sorong. Oke. Sehingga ini ibaratnya jangan kita mempolitisasi sesuatu. Kalau kita mengatakan tidak pada siapa yang bisa terima uang dari caleg angkat tangan, kalau tidak ya sudah akan kita menipu diri sendiri. Waktu saya kembalikan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Teman-teman KPU provinsi, ini ada catatan disampaikan oleh saksi bahwa KPU Kota Sorong menemukan sekian belas kotak suara yang hilang, terus ditemukan di satu tempat dan seterusnya. Ini klarifikasinya bagaimana? Saya juga nanti bisa minta tolong teman-teman Bawaslu menjelaskan situasi itu tentang peristiwa yang disampaikan tadi di Kota Sorong. Silakan, Mas. Baik, terima kasih pimpinan rapat pleno yang saya hormati. Mungkin saya harus meluruskan atau mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh saudara saksi terkait dengan kotak suara. Sebetulnya bukan kotak suara ya, ceplano. Itu ceplano, ada 4 par ceplano yang pada saat pleno tingkat provinsi Papua Barat Daya ada keberatan dari saksi calon anggota DPD perseorangan atas nama saksi Pak Hartono, Haji Hartono. Kemudian kita lakukan pembuktian dengan mencocokkan data dengan membuka sirekap. Kemudian kita buka box. Apabila datanya belum terinput atau terupload ke sirekap, maka kita harus buka ceplanonya, fisiknya, hardnya kita harus buka dengan membuka box. Box ini kan di gudang logistik, kita harus ambil ke ruang pleno. Kemudian itu box